Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita sejarah kebudayaan Islam, yaitu kerajaan Islam di Kalimantan. Pertama, Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin terletak di Kalimantan Selatan. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Kerajaan Banjar telah diperintah oleh 7 orang raja. Raja pertama ialah Pangeran Suryanata, dan raja terakhir ialah Pangeran Tumanggung. Selama Pangeran Tumanggung memerintah, situasi politik di Kerajaan Banjar berada di bawah keadaan rawan. Roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Pusat pemerintahan dipindahkan ke Daha ke Danau Panggang, dekat Amuntai. Pangeran Samudra yang berada di pengasingan secara diam-diam menyusun kekuatan untuk menaklukkan Pangeran Tumanggung. Akibatnya, tahun 1595 Masehi, terjadi perang saudara yang berakhir dengan kemenangan di pihak Pangeran Samudra. Keberhasilan Pangeran Samudra tidak terlepas dari dukungan umat Islam di wilayah Banjar serta dukungan Patih Masih dengan prajurit Kerajaan Demak. Pangeran Samudra diislamkan oleh Khatib Dayan, utusan dari Sunan Giri dan Demak di Jawa. Setelah masuk Islam, Pangeran Samudra berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemudian ia memindahkan pusat pemerintahan ke Bandar Masih, atau bisa dibilang sekarang Banjarmasin. Peristiwa ini tercatat sebagai awal berdirinya Kerajaan Banjar yang bercorak Islam dan masa kebangkitan orang-orang Islam di Kalimantan. Sultan Suryansyah memerintah sejak tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Sultan Suryansyah menyerahkan kekuasaan kepada pamannya setelah terjadi Perang Bungur. Setelah wafat, dimakamkan di Kampung Kuin, Banjarmasin. Sultan Suryansyah merupakan tokoh penting dalam sejarah Islam di Kalimantan, di antaranya penambahan batu putih, penambahan batu hirang, dan penambahan mahrum. Pada akhir masa pemerintahan Sultan Hidayatullah, pusat pemerintahan dipindahkan ke Batang Mangapat. Pada masa pemerintahan Sultan Tajmida, pusat pemerintahan dipindahkan ke Matapura tahun 1766. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman tahun 1808 hingga 1825 dipindahkan ke Karanghitan. Pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasi Bil'ah dipindahkan kembali ke Martapura. Sultan terakhir yang memerintah Kesultanan Banjar ialah Pangeran Tajmilah. Sultan terakhir yang memerintah Kesultanan Banjar ialah Pangeran Tajidillah. Pengangkatan Pangeran Tajidillah sebagai sultan oleh Belanda mendapat tantangan dari masyarakat sehingga menimbulkan pergolakan. Karena tidak dapat memenuhi keinginan Belanda, ia diturunkan dari takhta. Pada tahun 1860, Kesultanan Banjar dihapuskan dan digantikan pemerintahan regien yang berkedudukan masing-masing di Martapura atau Pangeran Jaya Pemenang. Sembah menyembah tetap berlaku hingga meninggalnya Pangeran Suryawinata, Regien Martapura saat itu. Jabatan regien di daerah ini akhirnya dihapuskan tahun 1884. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Maluku. Masuknya Islam ke Maluku berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam ke sana. Pedagang yang menjadi juru dakwah itu adalah para santri Sunan Giri dari Gresik, Jawa Timur. Setelah Islam diterima oleh masyarakat Maluku, muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Kiaraha atau Maluku 4 Raja. Keempat kerajaan itu yaitu Kesultanan Ternate dipimpin Sultan Zainal Abidin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur, kemudian Kesultanan Jailolo dipimpin Sultan Sarajati, dan Kesultanan Bacan dipimpin oleh Sultan Kaichilbuko. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Belanda, sampai ke Banda, Hitu, Haruku, Maknyan, dan Halmahera. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah pulau Halmahera adalah 2 kerajaan yang memiliki peran menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kerajaan, sedangkan kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Nuku. Persaingan antara kerajaan Ternate dan Tidore di bidang perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan 2 persekutuan dagang, masing-masing menjadi pemimpin dan persekutuan tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Uli Lima. Persekutuan 5 bersaudara dipimpin oleh Ternate meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Kesultanan Kabullah, kerajaan Ternate mencapai zaman keemasan, disebut daerah kekuasaannya meluas ke Filipina. Yang kedua, Uli Siwa. Persekutuan 9 bersaudara dipimpin oleh Tidore meliputi Halmahera, Jailolo,
sampai ke Papua, kerajaan Tidore mencapai zaman keemasan di bawah pemerintahan Sultan Nuku. Kedua persekutuan tersebut menyebabkan persaingan yang tajam. Hal ini terutama terjadi setelah para pedagang Eropa datang ke Maluku pada tahun 1512 Masehi. Bangsa Portugis datang ke Ternate, sedangkan pada tahun yang sama bangsa Spanyol datang dan mendekati Tidore. Kedua bangsa asing ini ingin berkuasa di tempat kedatangannya sehingga mereka berusaha bersekutu dan mendukung penguasa setempat. Portugis dan Spanyol mengadu domba dua kerajaan tersebut dan menghendaki terjadi peperangan. Portugis yang seolah-olah mendukung Ternate mendikte Sultan Khairon dan ikut campur dalam pengatur kebijakan di Ternate. Sultan Khairon dengan dukungan rakyat Ternate melawan. Akhirnya Portugis terdesak. Portugis meminta Kesultanan Ternate mengadakan perundingan di benteng Sao Paulo. Secara licik, Gubernur Portugis Lopes de Mesquita mengundang Sultan Khairon untuk merunding dan akhirnya membunuh Sultan Khairon yang datang tanpa pengawal. Pembunuhan Sultan Khairon semakin mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugis. Bahkan seluruh rakyat Maluku mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Babullah. Pos-pos Portugis di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia digempur. Portugis berhasil dikalahkan Maluku. Kemenangan rakyat Ternate ini merupakan kemenangan pertama putra-putra Nusantara atas kekuasaan Barat. Mungkin hanya ini pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.